Dari konsep ibadah sendiri, kita masuk dalam peribadatan. Sebelum kita masuk, coba kita bangun dulu persepsi pemahaman tentang ibadah itu seperti apa secara utuh. Jangan ada kegamangan di tengah-tengah. Sebelum kita masuk, kita paham dulu. Kita mau ke Jerman, ya harus tahu Jerman itu di mana. Dikiranya Jerman itu sebelah baratnya Pleret dikiranya. Jajaran Palimanan. Iya ya, itulah banyak sekali orang beranggapan salah. Dikiranya ketika saya di Libya, dikiranya Libya itu dekat dengan Ka'bah, dengan Mekah. Pengen ketemu, ya naik pesawatnya 4 jam dari Libya ke Mekah. Ya nggak tahu kan, dia nggak tahu pemeta. Jadi kita sendiri sebabnya kenapa kita menjadi kacau balau, karena kita tidak bisa membangun persepsi yang seutuhnya. Iya, dengan segala konsekuensinya. Jadi begini, konsep besar saya bahwa istilah ibadah itu bahasa Indonesianya adalah pengabdian. Abada ya'budu ibadatan itu pengabdian. Kalau dia mengabdi kepada negara namanya abdi negara. Kalau mengabdi kepada uang namanya abdi uang. Kalau mengabdi kepada Allah namanya abdi Allah. Lalu seperti apa pengabdian itu? Ya semua gerak kita, ucapan kita, pikiran kita, perasaan kita, keringat kita, semuanya ditujukan untuk siapa? Jadi yang dimaksud dengan ibadah itu bukan ritual, tapi nanti menjadi masalah. Kalau ibadah itu dalam artian bentuk kerjaannya, maka kita mengatakan sholat ibadah, puasa ibadah, zikir ibadah, dagangan kerja, ke kantor kerja. Nggak jelas nanti, ujung pangkalnya nggak jelas. Jadi apa sih ibadah itu? Apa sih ibadah itu? Yang membedakan antara ibadah dan kerja adalah duluan kita, majikan kita. Yang jadi majikan siapa? Majikanmu siapa? Maka ketika majikanmu Allah dan semua apa yang kau kerjakan untuk majikanmu, maka apapun yang kau lakukan itu semuanya ibadah. Termasuk kencingnya, beraknya, kentutnya juga itu semuanya ibadah. Tetapi kalau majikanmu bukan Allah, majikanmu adalah jabatan kekuasaan, sekalipun kau bagi-bagi duit, itu bukan sodakoh namanya. Iya, betul enggak? Jadi sekalipun sholat kamu, haji kamu, kalau majikan kamu bukan Allah, ya bukan ibadah namanya. Itu saja persoalannya. Nah, jadi artinya bahwa saya melihat orang sederhana, tukang macul, tapi saya merasakan ini orang beribadah kepada Tuhannya. Dia menghitung sendiri mana yang halal, mana yang haram. Di tengah dia ngisi bak kamar mandi nenek saya, sedang karena musim panas jadi ngambil air dari sungai, ngisi bak karena sumurnya kering. Di tengah mengisi air itu nenek saya memanggil dia suruh makan nasi goreng. Dia itu makan dulu, nggih wakaji makan. Dia makan nasi goreng. Setelah makan di kamar mandi lagi, diukur lagi, tinggal sekilan lagi, belum penuh kamar mandinya. Dia bilang harus dipenuhi supaya nasi goreng yang saya makan menjadi halal. Dia menghitung kok. Dia bukan kiai, dia buruh tani, tapi dia menghitung sendiri. Kenapa?
Semua yang dia lakukan adalah untuk Allah, bukan untuk ini. Begini maksud saya, di dunia kita punya dunungan, punya majikan, punya bos, punya atasan. Oke, secara birokrasi kita melaksanakan perintah majikan. Tapi semuanya, dari presidennya, gubernurnya, bupatinya, punya, camatnya, tukang beca, semuanya adalah ibadullah. Semuanya bekerja kepada Allah. Majikan kita hanya satu, hanya Allah. Jadi kita adalah sama sebagai hamba Allah. Ini ibadah ini sendiri sesungguhnya punya pandangan filosofis menuju membangun peradaban berdasarkan persatuan dan kesatuan berdasarkan kesetaraan. Ini yang belum banyak dipahami oleh orang. Kalau kita beragama Islam, dengan majikan saya baca bahasa bilang perdomak, nggak ada urusan dengan kamu. Engkau juga hamba Allah, aku juga hamba Allah, sama kok. Hanya beda posisi saja di dunia. Hebat nggak begitu? Nah di situ yang jadi persoalan semacam ini. Jadi nggak ada kita tuh mengabdi kepada seseorang, semuanya mengabdi kepada Allah. Hanya formalitasnya dia atasan saya bawahannya, itu saja. Tapi kita sama-sama hamba Allah untuk Allah semuanya. Nah ini hierarki semacam ini dalam bernegara juga mestinya begitu. Seorang gubernur ya bekerja untuk membangun negara ini. Saya sebagai camat ya untuk negara ini. Saya gubernur, bupati ya untuk negara ini. Jadi jangan Anda mempermainkan saya untuk kepentingan pribadimu. Ini semua untuk negara. Jadi semuanya kalau tujuannya sama, tidak mungkin kita berantem dong. Nah ini yang jadi persoalan, bahwa artinya bahwa mengenal Tuhan itu diimplementasikan dalam pengabdiannya, bahwa semua apa yang dilakukan adalah untuk Tuhan. Sejauh mana orang yang kenal Tuhan, kualitas beribadahnya, ketika saya membantu seseorang yang sedang susah, ya karena belum makan atau karena sakit tidak bisa berobat. Kalau saya sudah mengenal Tuhan, maka dipastikan saya tidak akan pernah merasa menghutangi budi kepada orang lain. Dan saya tidak akan pernah menagih kebaikan saya. Dan saya tidak akan pernah merasa bangga telah berbuat baik kepada sesama. Karena semuanya itu, karena uang yang kuberikan kepada orang yang sakit itu adalah uang dari Allah. Yang menggerakkan hatiku membantu dia adalah Allah. Uang yang kuperoleh hasil kerja saya pakai tangan saya buatan Allah. Jadi di mana peran saya dalam melakukan kebaikan itu? Kalau saya sudah kenal Allah, saya akan meyakininya bahwa saya hanya sekedar menyampaikan titipan dari Allah kepada orang yang sedang susah itu. Ketika orang itu berterima kasih, saya katakan Anda salah alamat. Bukan berterima kasih kepadaku, berterima kasihlah kepada Tuhanmu. Sudah sampai ke situ belum, Kang Beno? Nah itu yang persoalannya. Tetapi nanti pada akhirnya kita juga jangan take it for granted, karena niat kita sudah baik, seperti terjamin akan dapat pahala, ya, dapat imbalan Tuhan. Pertama, orang yang sudah kenal Tuhan pasti dia tidak akan pernah mengharapkan imbalan apapun. Ya, I do it just because I love you. Kulakukan ini karena aku mencintaimu. Itu yang jadi persoalan. Tetapi ingat lagi, saya ulang lagi supaya jangan lupa.
ini kita lagi cerita niat yang baik, persepsi yang benar. Sebelum kita melakukan sesuatu kita mesti paham dulu, karena akan menentukan kualitas. Sampai tidur juga kualitasnya berbeda. Ingat bahwa tidak semua niat baik kita itu mulus sampai akhir. Di tengah perjalanan kita dirampok dan kita tidak sadar. Oke, daripada saya bicara dengan bahasa filosofis muter-muter, saya kasih contoh aja deh biar gampang memahaminya. Ada pengemis kurus kering datang ke sini, bergetar badannya saat menahan laparnya. Tuhan menggerakkan hatiku, tolonglah hambaku yang susah itu. Baik, sami'na wa ata'na. Baik, kutolong wahai Tuhanku. Saya ambil uang. Berapa ya wahai Tuhanku? Kasih 200.000. Iya kan? Di tengah saya akan menyerahkan uang itu, iblis datang. Tercium gak bau busuknya orang itu? Tercium. Itu lihat lalatnya, bawa penyakit. Bau busuk. Hampir mau muntah saya. Segera kasih uang, suruh dia pergi. Akhirnya saya kasihkan uang. Nih, silakan, udah. Saya bersedekah atau ngusir orang? Ngusir orang. Dirampok kita kok. Tulisannya mengusir orang, bukan sedekah. Silakan nanti lihat di kitabmu, kejahatan, mengusir orang. Tidak semudah itu kehidupan ini. Saya juga sering, dan bukan katanya, digoda semacam itu. Karena ada orang lagi susah, ketika saya bantu, kebetulan lagi banyak tamu, saya disuruh oleh iblis, suruh membantu orang itu di depan tamu yang banyak, dihitung satu-satu. Saya mau bantu uang 2 juta. Saya hitung ratusan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nih juta ya. 1 dong. Lagi pamer pada mereka. Pengennya begitu. Saya katakan, nah iblis, masih cerdas aku daripada kamu ini. Aku paham kok semuanya itu. Kita tiap hari, inna syaitana lakum aduwwum mubin, setiap hari kita berantem dengan mereka. Kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang. Jujur aja deh, saya juga sering kalah kok. Iya, tapi kan dievaluasi lagi, kan begitu persoalannya. Tidak ada jaminan kita selalu menang. Bersiap-siaplah untuk menang dan bersiap-siaplah untuk kalah dalam kehidupan ini. Tetapi kekalahan itu adalah satu pelajaran penting bagi kamu. Terima kasih. Ya. Ibu Jody Sioni yang saat ini berada di Jerman. Demikian pemaparan dari Buya Syakur tentang mengenal Allah. Aktivitas kita, kerja kita, itu merupakan ibadah manakala semuanya didedikasikan hanya kepada Allah.